Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan Jumat Agung 29 Maret 2024 tertulis pada Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita merayakan dan memperingati akan kematian Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita manusia umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, salib merupakan lambang pengampunan dan rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Dosa adalah sekat pemisah antara Allah dan manusia, diganti dengan jembatan pengampunan yang menghubungkan Allah, mengembalikan kemanusiaan manusia kepada hakikatnya, yaitu segambar dengannya. Yesus membuka jalan baru dan hidup bagi kita. Yesus memilih kehidupan meski harus mengalami penderitaan dan kematian. Inilah anugerah dan kebaikan Allah di dalam Kristus. Dosa-dosa kita sudah ditebus dengan kematiannya. Penderitaan yang dialami Yesus menjadi jalan kita manusia menerima penebusan dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kita tidak perlu lagi membawa korban persembahan berulang-ulang karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Allah mau mengampuni kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita. Melalui darah dan jalan Yesus, kita orang-orang percaya telah dibersihkan, dimurnikan, dan dipersiapkan untuk persekutuan abadi dengan Allah. Korban tubuh Yesus sudah sangat sempurna, tidak bercacat, dan hanya sekali untuk selama-lamanya. Ini jelas merupakan kemenangan sejati manusia dalam melawan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Melalui persembahan tubuh Yesus yang mati dan menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, maka tidak diperlukan lagi korban-korban dan persembahan lain untuk memperoleh pengampunan dan hidup baru di dalam Yesus. Maka kita memiliki keistimewaan setelah hidup baru di dalam Yesus. Kita memiliki jalan masuk kepada Allah melalui Yesus dan dapat begitu dekat kepadanya tanpa melalui cara yang rumit atau bertele-tele dan perantaraan manusia atau imam lainnya. Kita dapat bertumbuh dalam iman
melalui hubungan yang lebih dalam dengan memanfaatkan kebebasan menghadap atau datang menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu selalu dan selamanya ya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang penuh kasih, kasih-Mu tiada taranya, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus dan Juru Selamat hidup kami, rela menderita dan mati di kayu salib untuk memberi keampunan dosa dan menyelamatkan kami. Kematian-Mu untuk mematikan kemanusiaan buruk kami, supaya kami memiliki hidup baru. Kematian-Mu menjadi jalan hidup yang menyelamatkan. Kami mensyukuri kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang sejati. Ajar kami untuk semakin menghidupi kasih-Mu itu dengan mengasihi-Mu, mengasihi sesama. Mampukan kami untuk berbuahkan kasih dengan pengorbanan. Ampunilah dosa-dosa kami dan tolonglah agar tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Kasihani kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Jumat Agung. Datanglah beribadah dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan menunggumu. Tuhan memberkati. Horas.